Hai Bunda, kali ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pemantauan pertumbuhan balita. Jadi, kegiatan pemantauan pertumbuhan balita ini biasanya kita lakukan di kegiatan selama posyandu. Kegiatan di posyandu ini kita kenal dengan istilah 5 meja, di mana kegiatan yang pertama yaitu pendaftaran, kegiatan kedua yaitu penimbangan balita serta pengukuran tinggi badan balita, lalu dilanjutkan dengan pengisian KMS, meja yang keempat yaitu penyuluhan, dan meja yang terakhir atau kegiatan yang terakhir yaitu pelayanan oleh petugas kesehatan. Nah, selama kegiatan posyandu, kita harus membawa buku KIA atau buku PING. Di dalam buku PING ini terdapat kartu tanda menuju sehat atau yang kita kenal dengan istilah KMS. KMS ini ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna pink. Yang berwarna biru untuk balita yang berjenis kelamin laki-laki dan yang berwarna pink digunakan untuk balita yang berjenis kelamin perempuan. Jadi setelah dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita, akan dilakukan plotting pada KMS ini sehingga akan diketahui bagaimana status gizi dari balita kita. Pertumbuhan balita ini adalah suatu proses bertambahnya ukuran dari seseorang. Dilihat dari gambar, mulai dari balita ini masih kecil, lalu bertambah tinggi badannya dan berat badannya, itu merupakan suatu bentuk dari pertumbuhan. Lalu apa sih manfaat dari pemantauan pertumbuhan balita ini? Jadi yang pertama dapat meningkatkan bonding atau kedekatan ibu dan anak. Yang kedua, status gizi balita akan terpantau dengan baik. Jika balita memiliki masalah pada tinggi badan dan berat badannya, akan diberi tindak lanjut berupa edukasi maupun pemberian makanan tambahan untuk menyelesaikan masalah pertumbuhannya tersebut. Melakukan pemantauan pertumbuhan pada balita ini sama halnya dengan menjaga pertumbuhan otak untuk menjadi baik. Lalu, apa yang terjadi jika tidak melakukan pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan? Dampak yang pertama, orang tua tidak tahu status gizi anak secara optimal. Yang kedua, pertumbuhan balita tidak akan terpantau secara berkala oleh petugas kesehatan. Nah, bila anak tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang mengarah pada masalah gizi atau masalah pertumbuhan, itu tidak dapat diberi suatu tindak lanjut oleh petugas kesehatan. Begitupun jika ditemukan dalam kondisi sudah memiliki masalah gizi atau masalah pada pertumbuhannya, anak tersebut akan lebih sulit untuk diselesaikan karena jarang melakukan pemantauan pertumbuhan. Lalu apa sih yang harus diperhatikan saat melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan agar hasilnya benar? Jadi, saat melakukan pemantauan pertumbuhan ini, harus dipastikan yang pertama, anak melepas alas sepatunya, topinya, jaket, atau benda-benda lain yang ada di sakunya. Lalu, dipastikan pula pandangan anak menghadap lurus ke depan, tidak menoleh ke bawah ke arah timbangan ataupun menengok ke atas. Lalu gimana ya cara mengukur panjang dan tinggi badan yang tepat? Ternyata, untuk bayi usia 0-23 bulan dilakukan pengukuran panjang badan dengan cara terlentang. Sedangkan pada bayi usia 24-59 bulan dilakukan pengukuran tinggi badan dengan cara berdiri. Melihat betapa pentingnya melakukan pemantauan pertumbuhan ini, saya ahli gizi dari Puskesmas Lempit membuat sebuah aplikasi yang diberi nama Si Cari Bergizi, Edukasi dan Catat Mandiri bersama Gizi Puskesmas Lempit, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Android
digunakan sebagai media edukasi gizi dan juga sebagai media untuk melakukan pencatatan mandiri pada ibu balita yang tidak datang ke posyandu pada bulan tersebut. Menu utamanya terdiri dari materi dan juga catat mandiri, serta dilengkapi dengan menu video. Menu materi ini adalah menu-menu untuk suatu wadah edukasi terkait dengan pentingnya pemantauan pertumbuhan balita. Berikut contoh tampilan materi. Lalu pada menu selanjutnya yaitu menu catat mandiri. Jadi menu ini dibuat untuk ibu balita yang tidak datang ke posyandu sehingga dapat tetap melakukan pencatatan mandiri berat badan serta tinggi badan balita agar tetap terpantau secara kontinu oleh petugas. Kegiatan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita ini dapat dilakukan di pustu, ponkesdes, maupun di rumah dengan harus memenuhi syarat-syarat cara melakukan pengukuran yang tepat. Pada formulir catat mandiri ini, ibu balita harus menuliskan nama balita, nama orang tua, terdapat pilihan nama desa dan posyandu, tanggal ukur, berat badan, tinggi badan, cara ukur tinggi badan, keterangan, ASI eksklusif, serta menyebutkan alasan tidak mengikuti kegiatan posyandu pada bulan tersebut. Melihat pentingnya melakukan pemantauan pertumbuhan ini, Bunda jangan lupa untuk terus melakukan pemantauan pertumbuhan pada balita kita setiap bulan, baik di posyandu maupun melakukan catat mandiri jika berhalangan datang ke posyandu.